Halo traders, kita ketemu lagi dalam analisa mingguan Forex, Gold, dan Oil edisi minggu ini 16 Januari sampai 20 Januari 2023. Oke Sobat Traders, sebelum kita bahas analisa untuk minggu yang berjalan, kita lihat dulu agenda atau kalender ekonomi untuk minggu ini ya. Jadi secara fundamental apa saja kira-kira yang perlu kita perhatikan. Bagaimana pada minggu yang lalu kita sudah tahu ya, hasil daripada data inflasi menunjukkan inflasi AS mereda, dan itu membuat spekulasi The Fed akan mengurangi besaran kenaikan suku bunga ya. Nah, bagaimana untuk minggu ini, data apa saja yang penting yang perlu diperhatikan? Kita lihat untuk hari ini, hari Senin, tidak ada data Amerika karena hari ini libur di Amerika Serikat ya, yaitu Martin Luther King Days. Jadi kita bisa perhatikan secara teknikalnya saja di hari ini ya. Lalu ke hari Selasa tanggal 17 ada data penting, yaitu data Chinese GDP growth rate ya. Jadi ini adalah pertumbuhan ekonomi tahunan Cina ya. Kita lihat bagaimana diprediksi ada satu penurunan ya Sobat Traders, diprediksi ada satu penurunan untuk data GDP Cina. Kenapa terjadi penurunan? Karena di Cina itu masih ada beberapa lokasi atau daerah ya yang lockdown, jadi pertumbuhan ekonomi diprediksi masih menyusut ya. Oke, kemudian ada data tenaga kerja dari Inggris. Jadi Sobat Traders yang trading untuk GBP diperhatikan data besok ya. Lalu ada inflation rate Jepang juga ada. Nah, untuk Jepang ya, atau yang trading USD JPY dan pair terhadap JPY, perlu diperhatikan fokus utama minggu ini pada hari Rabu, yaitu adalah BOJ interest rate decision atau keputusan interest rate ya. Kita lihat memang belum ada perubahan ya, diprediksi masih minus 0,1% ya untuk suku bunga BOJ. Jadi kita perlu perhatikan adalah apa yang disampaikan oleh Ketua BOJ Kuroda mengenai langkah-langkah ekonomi mereka. Itu yang akan direspon oleh market. Kemudian ada data inflasi dari UK ya. Ini untuk trading mata uang pair GBP terhadap mata uang lainnya. Lalu retail sales Amerika, ini adalah data high impact ya, cukup data yang termasuk indikator ekonomi. Jadi Sobat Traders bisa memperhatikan ya, datanya masih minus ya, nggak terlalu jauh dari data sebelumnya ya. Oke, kemudian pada hari Kamis data inflasi untuk Jepang dan building permits untuk AS ya. Lalu ada consumer confidence UK pada hari Jumat. Jadi tidak terlalu banyak data high impact pada minggu ini Sobat Traders. Dan jangan lupa ada event ya, yaitu adalah World Economic Forum di Davos minggu ini, yaitu mulai hari Senin sampai Jumat, di mana di situ banyak pembicara-pembicara ekonomi, Ketua Bank Sentral dan lain-lain, IMF yang akan berbicara. Bisa saja ada pernyataan-pernyataan yang direspon market dari para petinggi-petinggi ekonomi tersebut. Oke Sobat Traders, sekarang kita akan beralih ke teknikal. Oke Sobat Traders, sekarang kita beralih ke analisa teknikal. Yang pertama kita bahas mengenai dolar indeks. Kita lihat pada minggu yang lalu dolar turun tajam ya Sobat Traders. Hampir seperti Morobuzu ya, penurunannya tajam, signifikan sekali, ditutup di 101.900. Dan ini penurunan ini masih berlanjut di Senin pagi ya Sobat Traders. Dan bagaimana prediksi untuk minggu ini? Dolar indeks masih diprediksi akan cenderung turun. Perhatikan ada support di sini ya. Di sini ada level 101.29, kemudian low di sini 101.25. Jadi antara 101.25 sampai 101.29 adalah titik support atau area support yang akan dituju oleh dolar indeks pada minggu ini. Jadi Sobat Trader perhatikan, apabila harga sudah turun, dolar indeks tertekan turun, ya perhatikan paling tidak di candle daily ya, apakah ada closing daily di bawah 101.25 lah ya, 101.25, maka dia akan menembus. Tapi kalau tidak, waspadai akan ada seperti reversal atau koreksi retrace ya. Kita lihat di sini juga pada stokastiknya sudah cenderung
oversold. Oke, sobat trader, sekarang kita ke Euro USD. Nah, Euro USD kita lihat sudah break level tertinggi dalam 7 atau 8 bulan ya sobat traders. Nah, sekarang kita lihat harga masih akan terus naik karena dolarnya, seiring dolar masih tertekan. Nah, ini adalah area yang kemungkinan akan menjadi target berikutnya. Di sini ada pantulan-pantulan harga ya, ada beberapa kali, yaitu di level sekitar 1.0935. Jadi 1.0935 ini menjadi target kenaikan Euro USD pada minggu ini. Kemungkinan terjadi penembusan atau reversal apabila harga sudah berada di sekitar area 1.09. Jadi sekarang 1.086 masih ada kecenderungan naik ke arah target ini, baru kemungkinan kita bisa lihat apakah ada penembusan ke atas atau reversal. Kalau ada reversal lalu ada candle di H4 misalnya bearish engulfing, di situ sudah menunjukkan satu potensi reversal. Sobat trader bisa mengambil posisi kira-kira jual di area ini ya, atau ada yang posisi buy, bisa juga untuk menutup posisinya kira-kira di area tersebut. Oke sobat trader, jangan lupa ini juga termasuk disclaimer ya. Oke, sekarang kita ke GBP, Great British Pound. Nah, GBP bagaimana dengan GBP daily? Kita lihat. Nah, sekarang harga di sini ya sobat traders di 1.2276 kemungkinan sekali akan mengincar kembali level tertinggi pada 14 Desember atau pertengahan Desember yang lalu, 1.2445 ya, 1.2445 atau ya sekitar segitu ya, 1.2440-an ya. Jadi sekarang harga 1.227 masih ke 1.2245, masih 170 pips lagi sobat traders. Kira-kira targetnya ya masih ada sekitar 160 sampai 170 pips. Jadi sobat traders, peluangnya untuk GBP masih cenderung naik. Nah, kalau ini nanti naik, mungkin ini akan membentuk double top ya. Perhatikan apakah ada breakout resisten atau di sini ada candle reversal bearish. Jadi ada double top sobat traders, ini ada peluang momentum untuk mencari posisi entry sell. Oke, sekarang kita ke AUD USD. AUD USD kita lihat sama dengan pair major yang lain masih cenderung naik ya. Kemungkinan akan mengincar di sini yang menjadi target 0.7127. Masih ada sekitar 120-an pips untuk arah naik. Kira-kira ini adalah target minggu ini sobat traders. Tidak menembus atau ada candle reversal bearish menjadi satu potensi kuat untuk terjadi koreksi penurunan ya atau reversal. Lalu bagaimana dengan USD Japanese Yen? Nah, sobat traders, pada minggu yang lalu USD Japanese Yen mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kita lihat ya, di sini ada di grafik daily ada break support trend line ya pada hari Selasa atau Rabu. Kemudian terjadi penurunan tajam ya, ada candle yang sangat besar di sini pada hari Kamis, yaitu pas dolar melemah karena data inflasi. Nah sobat trader, penurunan ini sudah melewati penurunan 2 minggu sebelumnya, dan harga sekarang ya sudah jauh di bawah level low sebelumnya. Kita lihat ya. Nah, target berikutnya kemungkinan adalah penurunan di sekitar Mei ya, sekitar Mei atau akhir Mei 2022 ya. Lalu ada di area 126.315 adalah level low yang paling jauh ya, tapi bisa juga ke 126.70-an. Ini masih berupa target atau proyeksi ya sobat traders. Tapi kalau di awal pekan ini bisa jadi karena harga jauh dari moving average ya dan pivot mingguan juga, maka kemungkinan akan ada koreksi naik dulu kira-kira ke level 129. Nah sobat trader bisa menunggu ya, yang mau mencari posisi sell, menunggu harga naik dulu kira-kira ke 129 area situ, lalu mencari momen yang terbaik untuk sell ketika ada candle bearish yang kuat seperti engulfing ataupun candle rejection dari atas ya. Oke, jadi USD Japanese Yen masih cenderung bearish dengan target tadi 126.700. Oke, sobat traders. Sekarang sebelum bahas gold, kita bahas dulu USD oil.
USD Oil pada minggu ini, Sobat Traders perlu melihat bagaimana grafik daily USD Oil sudah terlihat keluar dari pola symmetrical triangle ya. Ini adalah triangle yang pada akhir pekan lalu harga close di atas resistance trend line. Jadi potensinya adalah bullish dengan kemungkinan targetnya mengejar high yang pada akhir Desember yang lalu, yaitu 80.54 sampai ujungnya ini ya sekitar 81.45. Sekarang 79, jadi bisa juga harga koreksi dulu ya Sobat Traders. Turun dulu, lalu kemungkinan mengambil ancang-ancang untuk naik kembali ke 80.50 sampai 81.45. Jadi Sobat Trader masih ada momentum bullish untuk USD Oil. Tinggal menunggu momen yang tepat ya untuk mencari entry beli atau buy. Oke Sobat Trader, sekarang yang ditunggu-tunggu kita akan membahas prediksi gold pada minggu ini. Oke Sobat Trader, nah kita lihat bagaimana candle-candle gold dalam mingguan ya sejak dari November ya, kita lihat Desember candle mingguannya bullish yang cukup kuat. Minggu lalu bahkan candle bullishnya Morobuzu ya, sudah hampir 2 minggu Morobuzu. Artinya momentum bullish di market untuk gold masih cukup besar. Nah, bagaimana potensi untuk minggu ini ya, kira-kira arahnya kemana? Mari kita lihat. Ya Sobat Traders, ini masih terus lanjut ya. Kemungkinan adalah bisa jadi mengincar area ini ya. Ini mungkin yang terjauh Sobat Traders. Sampai ke titik ini ya. Ini adalah waktu April ya 2022. Oke Sobat Traders, jadi kemungkinan masih akan terus menanjak naik goldnya. Untuk jarak jauhnya proyeksinya ke 1970 lah, 70 sampai 1998. Oke, kalau minggu ini kira-kira kita lihat ya, mungkin akan ke 1957 untuk minggu ini Sobat Traders. Tapi jangan lupa potensi untuk koreksi juga perlu diwaspadai ya, apalagi minggu ini tidak terlalu banyak data ekonomik yang penting untuk dolar. Jadi masih cenderung naik, Sobat Traders waspadai saja aksi koreksinya ya Sobat Traders. Kemungkinan aksi koreksi dekat ya ke 1902 ya Sobat Traders. Perlu diperhatikan ya di sini ke 1902 untuk koreksi. Jadi kemungkinan koreksi turun, lalu potensi naiknya ke 1957 masih cukup besar. Oke Sobat Traders, demikianlah analisa mingguan forex gold dan oil minggu ini. Jangan lupa bahwa proyeksi atau prediksi ini adalah analisa pribadi dan bukan saran untuk melakukan transaksi. Sobat Traders, disclaimer ya. Dan jangan lupa selalu perhatikan ketahanan dan money management Sobat Traders. Oke, buat yang belum punya akun real untuk trading, silakan hubungi PT Java Global Futures. Anda dapat membuka rekening transaksi forex gold ataupun oil di PT Java Global Futures, broker lokal terpercaya yang memiliki layanan yang istimewa untuk Anda semua. Sampai jumpa dan trade by yourself and safe trading.